Pernahkah kalian mendengar sebuah nama pohon yang disebut dalam hadis Nabi, namanya pohon Gharqad? Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, lalu orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Semua benda sampai alam aja ngasih tahu di mana posisi mereka, kecuali yaitu dia pohon Gharqad. Kenapa? Karena ia disebut sebagai pohonnya Yahudi. Di Israel, lembaga-lembaga Yahudi justru menanam jutaan pohon Gharqad. Kenapa bukan zaitun yang punya nilai ekonomi tinggi? Kenapa bukan kurma? Jawabannya mungkin ada nubuah. Mereka tahu hadis itu. Mereka tahu sejarah Islam. Dan bisa jadi mereka menanam pohon Gharqad sebagai simbol perlawanan. Pernahkah kalian mendengar sebuah nama pohon yang disebut dalam hadis Nabi, namanya pohon Gharqad? Pohon ini tidak terkenal seperti zaitun, kurma, atau tin. Ia kecil berduri, tumbuh liar di gurun, tapi anehnya dalam sebuah nubuah Rasulullah SAW, pohon ini justru mendapat tempat khusus. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, lalu orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali di pohon Gharqad, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Bayangkan, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menggambarkan sebuah peristiwa di akhir zaman saat perang besar terjadi. Semua benda akan membongkar persembunyian orang Yahudi. Batu aja sampai akan bicara, pohon akan bersuara. Semua ngasih tahu di mana Yahudi. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara Yahudi itu makin lama makin jahat di seluruh dunia, dibenci oleh seluruh dunia. Semua ingin Yahudi hilang dari muka bumi. Dan umat muslimlah yang akan kemudian maju untuk mencari itu para Yahudi. Semua benda sampai alam aja ngasih tahu di mana posisi mereka, kecuali yaitu dia pohon Gharqad. Kenapa? Karena ia disebut sebagai pohonnya Yahudi. Jadi maksud diramalkan bahwa Yahudi akan melakukan kezoliman yang nyata dan jahatnya minta ampun. Sekarang ini masih proses nih, belum jahat banget nih. Dan setelah itu kita akan melihat fenomena hari ini di tanah Palestina. Ribuan bahkan jutaan pohon zaitun, saya juga pernah posting di Instagram nih, yang udah ratusan tahun sekalipun tumbuh, yang jadi sumber ekonomi sekaligus simbol rakyat Palestina, justru ditebang, dibakar, dan dihancurkan oleh militer Israel. Bukan tanpa alasan, karena ternyata warga Yahudi yang tinggal di Israel adalah Askenazi. Mereka alergi dengan zaitun. Zaitun tumbuh di situ, berarti mereka bukan orang asli. Nah, begitu. Zaitun adalah pohon alam asli yang hidup di lahan di tanah Palestina. Nah, ternyata alam juga ada berbicara. Bahkan laporan PBB menyebut lebih dari 800.000 pohon zaitun sudah musnah. Apa yang menggantikannya? Bukan zaitun baru, bukan tanaman pangan untuk rakyat, tapi justru pohon Gharqad. Ada info juga, selain pohon Gharqad ditanam juga pohon pinus. Pohon pinus itu pohon yang ada di Eropa. Nggak tahan tumbuh di sana karena beda lahan. Akhirnya apa? Menyebabkan kebakaran besar yang terjadi belum lama ini. Tapi yang masih hidup, pohon Gharqad. Apakah ini kebetulan atau benar ada sebuah agenda besar di baliknya? Teman-teman, mari kita lihat lebih dekat. Pohon Gharqad ini secara ilmiah dikenal sebagai Lycium shawi atau boxthorn. Bentuknya semak berduri, kecil, daunnya jarang, dan sangat tahan panas gurun. Kalau orang awam melihat mungkin menganggapnya nggak berguna ya. Tapi bagi Yahudi, pohon ini justru ditanam secara besar-besaran. Durinya rapat, bisa jadi pagar alam, sulit ditembus. Dan dalam keyakinan mereka, pohon ini jadi benteng perlindungan. Nah, disinilah misterinya. Dalam hadis, Nabi bilang, Gharqad adalah pohonnya Yahudi. Di Israel, lembaga-lembaga Yahudi justru menanam jutaan pohon Gharqad. Ada program besar bernama Tree Planting in Israel. Mereka menggalang dana dari seluruh dunia, dari diaspora Yahudi untuk menanam pohon-pohon di tanah Palestina yang mereka rebut. Dan apa yang mereka tanam? Salah satunya Gharqad. Kenapa bukan zaitun yang punya nilai ekonomi tinggi? Kenapa bukan kurma
yang jelas bermanfaat, kenapa justru pohon berduri yang dari sisi ekonomi hampir nggak ada nilainya? Jawabannya mungkin ada nubuah. Mereka tahu hadis itu. Mereka tahu sejarah Islam. Dan bisa jadi mereka menanam pohon gorkot sebagai simbol perlawanan. Ya, yang nanam mereka, bukan orang Muslim. Orang Muslim tahu hadisnya malah nggak mau ditanam. Berarti mereka baca hadis, karena hadis cuma ada di agama Islam doang. Dan ini adalah sebuah simbol perlawanan sebagai persiapan, bahkan mungkin sebagai bagian dari rencana menyambut sosok yang kita sebut Dajjal. Nah, ingat teman-teman, Nabi juga bersabda, Dajjal akan muncul di akhir zaman. Dan salah satu pengikut setianya adalah orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebut ada 70.000 Yahudi dari Isfahan akan mengikuti Dajjal, memakai jubah dan jadi pasukan setianya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, kita tarik benang merahnya, ada hubungan erat antara Yahudi, Dajjal, dan juga pohon gorkot. Coba bayangkan, di Palestina, pohon zaitun yang jadi identitas bangsa itu dihancurkan. Padahal zaitun disebut dalam Al-Quran penuh dengan keberkahan. Jadi, bisa dipakai untuk sumber minyak, obat, dan juga pangan. Zaitun adalah lambang hidup Palestina. Seorang penyair Palestina berkata, selama pohon zaitun ada, Palestina akan tetap hidup. Dan Israel faham itu karena mereka langsung saja mengoperasikan penghancuran pohon-pohon zaitun. Dan setelah zaitun musnah, yang tumbuh di sana justru gorkot. Lambang Yahudi, lambang pertahanan, lambang persiapan akhir zaman. Dari sisi simbolik, seolah mereka ingin mengatakan, era zaitun sudah selesai, ini eranya gorkot. Apakah kita sedang menyaksikan potongan kecil dari senario besar akhir zaman? Apakah benar mereka sedang menyiapkan tanah ini untuk menyambut Dajjal? Walau alam bisawab, tapi tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan. Hadis Nabi menyebut gorkot, Israel menanam gorkot, Palestina kehilangan zaitun, dan perang di tanah suci itu semakin hari semakin panas. Pertanyaannya untuk kita umat Islam, apakah kita hanya jadi penonton atau kita sadar lalu bersiap menghadapi fitnah terbesar yang Nabi sudah peringatkan jauh-jauh hari? Oke teman-teman, fitnah Dajjal bukan sekedar cerita, ia nyata, ia besar, ia menguji iman. Dan hari ini, pohon gorkot jadi saksi bahwa senario itu sedang disiapkan. Kalau mereka aja serius menanam pohon ini untuk menyambutnya, bagaimana dengan kita? Apa yang udah kita tanam di hati kita? Iman, tauhid, atau justru lalai? Atau justru kalian jadi gorkotnya, nyemunyiin orang-orang Yahudi atau membela mereka? Mungkin inilah saatnya kita merenung. Pohon gorkot bukan sekedar pohon. Ia simbol kekuatan Yahudi, simbol pengkhianatan terhadap Palestina, simbol persiapan akhir zaman. Sedangkan pohon zaitun juga simbol berkah, simbol perjuangan, simbol kesabaran. Maka pertarungan antara gorkot dan zaitun sebenarnya adalah pertarungan antara kegelapan dan juga cahaya. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Kita yang harus memilih, mau berpihak pada kegelapan atau cahaya, berpihak pada gorkot atau pada zaitun. Teman-teman, sejarah sedang ditulis, nubuah sedang terbukti satu persatu. Jangan sampai kita jadi orang yang lengah, yang hanya menonton tanpa bersiap. Karena ketika Dajjal benar-benar muncul, hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Maka mari kita kuatkan diri, perbanyak doa, perbanyak amal, dan jangan pernah lepas dari Al-Quran. Serta tentunya disertai dengan sunnah Nabi. Karena inilah senjata kita menghadapi fitnah akhir zaman. Jadi misteri pohon gorkot bukan lagi sekedar cerita, tapi nyata. Tumbuh di tanah Palestina. Jadi saksi konflik abadi. Dan jadi tanda-tanda yang sudah disampaikan Nabi. Tinggal kita menentukan mau sadar atau pura-pura buta. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.